Oke, halo semuanya, welcome back to William Tanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan buat sebuah video yang ya mungkin topik yang udah pernah ya. Saya sambil arahin mic saya biar nggak kecil suaranya. Ya mungkin topik yang udah pernah dan sebenarnya saya lebih kepada bukan membahas satu macam indikator, tapi beberapa indikator yang saya pakai karena ditanya, Ko William atau Om William, Pak William, Mas William, Ko, Kak, Bro William gitu ya. Itu kalau trend following sukanya pakai indikator apa? Ya mungkin jawaban paling umum saya selalu kasih adalah MA5 dan MA20, tapi tentu saja bukan cuma sampai di situ aja. Karena kalau MA5 dan MA20 doang bisa menyelesaikan masalah, saya rasa semua orang udah nggak perlu belajar lagi gitu kan. Jadi saya akan memperkenalkan beberapa indikator yang pernah saya pakai untuk melakukan trend following. Tentunya setelah itu Anda mau pakai yang mana dari vlog ini atau tidak satupun atau punya indikator sendiri, it's okay ya. Jadi saya cuma menjawab pertanyaan tersebut aja. Kalau misalnya membantu syukur, kalau enggak ya udah gua dapat view doang jatuh-jatuhnya. Tapi ini jangan gitulah ya. So kita akan mulai dengan charting-nya aja langsung. Mari kita anggap IHSG ini jangan IHSG lah, ganti lah pakai apa, Akra kayak mungkin yang lagi naik. Nah, ya, kalau misalnya indikator paling umum kan tinggal ini, MA5 atau kita tambahin ini MA juga, moving average juga. Kalau di TradingView versi gratisan kayak saya pakai kan berarti cuman bisa mentok 3 indikator. Nah, ini saya ganti dulu setting ini kan 9, kita pakai 20 dan kita ganti warnanya ya. Di bagian style ini ganti warnanya jadi apa yang lebih gampang, ini aja deh, juga saya buang, saya nggak pakai. Jarang pakai sih saya, MA5, MA20 udah jarang banget. Nah, kalau misalnya cuma pakai MA5 sama MA20 sih gampang, dan tugas Anda sangat sederhana. Pertama, pastikan golden cross dulu nih, ya. MACD hilangin dulu deh, biar nggak bingung. Nah, yang pertama pastikan golden cross dulu. Kayak di sini kebetulan di tanggal 21 Februari. Terus udah candlestick selama nggak turun di bawah MA20 setiap closing-nya, karena Anda pasti ada permasalahan kondisi kayak begini nih. Di 12 April, itu Pak sempat lewat tuh Pak, haha, dan segala macam. Yang penting closing-nya masih di atas MA. Biarpun dia mau merah-merah dikit nggak apa-apa. Selama closing masih di atas MA, hold aja. Ini kok kayak gini udah trend following, naik terus akranya otomatis. Ya. Contoh yang kalau yang lagi turun apa ya? Yang lagi turun. Saya lagi nyari secara random sih. Tapi kita coba asal-asalan aja ya. Kayak kalau saya nggak salah INKP. Udah naik. Bukalapak mungkin? Coba. Saya nyari yang lagi turun-turun. Oh iya. Yang fenomenal aja dulu deh. Arto. Nah, ya, ini sejak kejadian dia dead cross di sini, lebih tepatnya nih. Jadi dead cross sama golden cross tuh basically adalah crossingan dari MA5 dan 20. Tinggal ngeliat aja kalau golden berarti MA5-nya tembus MA20 ke atas dan dan dead cross-nya adalah MA5 tembus MA20 ke bawah, berarti downtrend. Dan sisanya tinggal lihat closing candlestick-nya aja. Selama masih closing-nya di bawah ya dari MA, kedua MA lebih bagus lagi, berarti valid banget. Itu akan turun. Nah, mungkin di bagian sini akan dipermasalahkan. Kalau trend following untuk konfirmasi bahwa mereka reversal, minimal kasih spare 3 hari. Ini saya udah pernah buat di vlog saya aja, saya nggak akan bahas jauh, pokoknya perhatiin aja dalam waktu 3 hari, candlestick-nya bisa stay nggak di atas MA. Kalau nggak bisa dan balik lagi ke bawah, ya ini udah contoh lah kurang lebih tanggal 7 Maret ini, ya udah lanjut turun lagi. Dan tren itu akan sangat kuat, dan tren itu akan sangat kuat apabila candlestick itu bahkan tidak bisa lewat MA5. Ini salah satu indikator trend following yang saya paling suka dan dari dulu sampai sekarang saya pakai. Ya kadang-kadang saya kombinasi, kalau saham itu diakumulasi dan posisi maksud saya, posisi candlestick-nya masih di atas MA5 atau persis di MA5, saya suka banget. Jadi saya dapat kondisi di mana, oh ini berarti harga bottom yang dijaga dari tren tersebut. Bottom di tengah-tengah uptrend gitu ya. Jadi koreksi sampai MA5 ada akumulasi beli gitu. Nanti exit-nya kapan? Biasanya sih saya pas dead cross-nya aja. Oke, jadi untuk MA tadi sudah cukup ya. Dan saya nggak akan selesaikan di sini karena video tentang MA itu udah ada. MA5 basically saya perlu, jadi saya hide aja. Indikator berikutnya saya biasanya pakai ini, Williams Alligator. Kebetulan nama saya juga William, tapi saya bukan buaya. Oke, sama konsepnya. Dan biasanya reversal itu
dikatakan dimulai terjadi kalau candlestick bisa lewatin garis yang tengah, karena Williams Alligator itu udah ngasih 3 garis. Jadi satu indikator one by one get three gitu. Satu indikator dapat 3, dan selama garis yang tengah masih bertahan, maksudnya bisa ditembus, itu baru kita bilang reversal akan dimulai. Dan itu jadi area beli. Kebetulan di contoh Arto tidak dilewati juga. Jadi kalau kayak gini, sorry itu saya, kalau kebetulan saya jadikan contoh dan Anda punya, menurut saya Arto belum akan naik. Kebetulan di contoh ini, di tanggal 11 atau 10 Juni, ya, data terakhirnya. Coba kita compare sama Akra tadi, Williams Alligator ya. Tuh, kan kalau misalnya Anda mau beli di area garis alligator yang tengah, itu jadi posisi paling empuk. Gitu. Jadi kalau misalkan emang kuat, begitu ada di area tengah ini, Anda mau buy silakan. Biasanya sih mirip-mirip sama MA5 gitu. Jadi kalau misalnya dia bertahan di atas garis alligator, biasanya juga saat bersamaan kalau mau tambahin MA bisa nggak? Bisa, cuma mungkin Anda maboknya sendiri kebanyakan gitu ya. Agak-agak lagging juga sih MA5-nya tembus duluan, Williams-nya enggak gitu kan. Jadi kalau saya sih biasanya kalau Williams alligator ya alligator aja, nggak usah pakai MA lagi. Dan saya ngincar beli kalau candlestick tertahan di garis yang tengah, enggak lebih rendah. Kalau sampai ke biru, patah tren. Contohnya, nah ini, ya, jadi begitu turun di bawah garis yang biru, patah tren. Biarpun tuh nyoba-nyoba naik juga turun lagi ujung-ujungnya, gitu ya. Jadi dia harus bertahan di garis yang tengah, itu yang alligator. Jadi buat Anda semua para kaum buaya, nggak ada hubungannya dengan alligator ini. Biasanya saya juga mengajarkan teman-teman yang basic technical analisisnya masih basic, maksud saya pakai Bollinger Band. Karena di tengah-tengah Bollinger Band itu formulanya kalau Anda mau tahu, itu adalah inputnya MA20 ya. Jadi itu sama aja Anda munculkan MA20 dan buy one get three juga, satu indikator dapat 3 garis. Kalau candlestick udah ngelewatin upper band itu udah boleh jualan dan beli lagi di MA20 lagi. Selama bertahan di atas MA20-nya sih bisa aja bolak-balikan, tapi kalau Anda mau, kalau enggak ya nggak usah lah. Upside-nya juga biasanya tipis-tipis kalau kayak begitu kan. Terus kalau trennya udah jadi dan bukan saham yang high volatility, itu biasanya juga upside-nya nggak terlalu jauh, ujung-ujungnya Anda terlalu aktif trading, ya happy sekuritasnya. Ya, swear, nggak bercanda. Jadi ini kalau Anda main Bollinger Band ya dan modal trading Anda, sorry duluan, nggak gede-gede amat. Biasanya cuma nyumbang fee doang. Karena apa? Upside-nya kalau ngikutin Bollinger Band itu bukannya gede-gede banget gitu. Itu indikator ketiga buat saya, apa namanya, tadi trend following. So, kita sudah selesai dengan Bollinger Band, kita tutup. Karena sebenarnya sama aja sih, selama, balik gini loh, indikator teknikal yang tadi saya munculin semuanya adalah garis kan. Selama garisnya atau candlestick-nya masih di atas garis, ya udah, berarti trennya naik. Cuman saya mau mengajarkan dari masing-masing indikator tersebut yang paling gampang buat Anda ikutin. Kalau RSI saya sih pernah pakai, tapi kayaknya saya nggak terlalu cocok ya. Karena gini loh, RSI itu nggak nempel sama candlestick, artinya apa? Kita nggak tahu, ini cuma relatif kan sesuai nama, relatif strength gitu kan. Jadi ini strong uptrend atau enggak? Oke lah katakan strong uptrend, tapi kita di sini dia kan patah nih. Trennya nyatanya cuma jadi datar doang. Jadi saya sih untuk RSI saya kayaknya nggak cocok. Dan buat pengguna RSI, sorry. Lalu kalau yang saya suka sih ADX, Average Directional Index. Ya, ini saya pernah buat kalau nggak salah, saya compare sama sekuritas, sama OLT punya, yang dari sekuritas, bahwa yang satu garisnya ada 3, ya, ada yang bull powernya, positif bar sama negatif barnya, kalau nggak salah namanya. Yang merah ini cuma sebatas powernya doang, istilahnya gitu. Tapi untuk mengukur trennya masih kuat atau enggak sih, ya selama dia garisnya divergence ke atas juga oke. Divergence tuh gini, simpelnya. Tuh, kan cenderung naik gitu. Jadi selama masih kayak gitu kondisinya sih udah oke lah buat trend following pakai ADX ini. Kita coba balik lagi ke Arto yang lagi downtrend ya. Kita coba ukur pakai ADX. Ya, memang masih turun. Jadi ya gitulah. Biar lebih adil saya coba cari contoh yang lain nih. ADMR mungkin. Karena saat video ini saya buat masih hits gitu. Banyak banget yang nanya. Menurut saya sih ini nggak terlalu menarik sih untuk ADMR. ADMR juga jadi saham yang bikin saya banyak di Compound Member. Bilangnya fast trap doang, ternyata naik terus. Tapi gimana ya, kalau kita ngomong arus dana itu, kalau kita tahu itu saham di markup, biasanya nggak berani nyimpen lama-lama, apalagi saham IPO. Tapi kalau cuma sebatas ngikutin chart ya simpen-simpen aja terserah gitu loh. Nah kebetulan di ADX ini
namanya di ADMR kelihatan agak-agak mau turun. Ya waspada aja, warning aja. INTP mungkin kita coba lihat yang lain-lain. INTP juga nih, ya jadi yang kayak gitu pakai ADX ini kebaca juga. Saya paling suka tuh kalau sahamnya lagi datar, misalnya kayak Java ini ADX-nya naik. Ini waktu di area ini lumayan kan dapat cuan dikit. Ya upside-nya nggak seberapa sih, cuma setidaknya kita tahu bottom-nya nih pertama 13.30 di area sideways ini. Naik sedikit sampai 1.500, berapa nih? 1.515, and then langsung cuan. Gitu. Anda mungkin nggak dapat 13.30, mungkin dapat sekitar tengah-tengah sini lah, nggak apa-apa. Sebelum ada ADX balik arah, Anda udah cuan duluan. Gitu. Dan sekarang trennya menuju balik arah dong. Iya, secara indikator. Jadi kalau saya ngomong secara versi lainnya, ini enggak lah, nggak balik arah. Bingung kan? Tapi ya intinya saya menjawab pertanyaan waktu itu ditanyain indikator yang saya pakai untuk trend following. Ya kalau Anda cuma mau tahu sebatas indikator trend following, teknikalnya ini, nggak lebih. Gitu. Dan kita cuma ngebacain directional atau direction mereka. Mau ke arah naik atau turun, and then follow. Gitu. Kalau nggak suka, ya nggak usah pakai indikator sama sekali. Kalau memang Anda bisa, itu nggak apa-apa. Apalagi ya, kalau indikator saya mungkin pakai MACD sisanya ya. Kok jadi ketik di sini? MACD yang tadi saya tutup karena saya nggak mau layarnya nggak muat atau Anda jadi pecah konsen. Simpelnya saya MACD itu saya coba cari yang paling uptrend dulu ya. Nah, ini dia. Selama dia juga masih divergence ke atas gitu ya, masih cenderung miring ke atas, biasanya saya asumsikan bahwa saham tersebut turunnya juga nggak akan jauh-jauh dan trennya arahnya masih naik. Ya, dan seperti yang Anda tahu tahun 2020 ini kan Java ya naik, datar bentar, naik lagi, MACD udah ngejawab gitu. Di daerah sini juga masih. Ya, setelah dia udah mulai divergen ke bawah, saya kabur. Kalau saya gitu. Itu untuk ngebaca tren dengan MACD. Dan setiap kali saham udah sideways, MACD udah bullish divergen sih saya suka. Contohnya, tadi kan kita di sini. Contoh berikutnya ada di sini. Nah, MACD udah bullish divergen garisnya, sahamnya sideways. Kalau saya sih berani. Itu setidaknya udah menunjukkan trennya kan udah kelihatan tuh sideways menuju bullish. Kita coba. Dan sideways itu biasanya membantu dalam hal apa? Memperlihatkan kita batas bawahnya kalau kita harus stop loss. Jadi kalau misalnya mau pakai MACD ini, saran saya selalu cari yang lagi sideways. Kalau lagi turun Anda nekat-nekatan, well, itu hak Anda. Tapi kalau Anda nggak bisa nyiapin exit strategi, yang ada bilang indikator ini menyesatkan. Kenapa? Kasih sinyalnya duluan. Makanya kalau saya selalu tunggunya udah habis turun, sideways, MACD bullish divergen, baru ikut. Kalau nggak mau. Gitu ya. Jadi saya kira itu aja yang saya pakai. Sebenarnya intinya cuma ngeliatin arah garis doang, makanya jadi kayak main garis-garis hayalan gitu loh. Ya, jadi ngerosting teknikal dikit ya, tapi emang biasanya sih orang mengartikannya gitu. Karena itu kan statistik yang menghitung ada karena harga penutupan, ada karena volume gitu kan. Dan kondisi itu Anda harus artikan bahwa memang market data kemarin berlanjut di perdagangan besoknya karena itu faktor digerakkan oleh psikologi pelaku pasar juga sehingga ada data tersebut. Jadi walaupun memang dibilang agak telat datanya atau main garis lah, hayalan dan segala macam, faktanya sih pada beberapa saham itu works. Jadi terima aja dan kalau misalnya Anda memang merasa ini beberapa yang saya kasih Anda bisa ikutin, coba aja gitu. Kalau hasilnya bagus, saya ikut seneng. Kalau gagal, silakan ganti metode lain. Intinya saya menjawab pertanyaan tadi. Ya, cuman karena ini saya sambil nge-zoom, saya nggak tahu cara edit-edit video, jujur aja. Kalau bisa kan saya kasih lihat duluan di depan pertanyaannya gitu. Ditanyanya tuh, kalau saya trend following pakai indikator apa? Inilah jawabannya. Gitu. Tapi ya editing mah nggak penting lah ya, yang penting mah isinya aja. Dan Anda sudah mempelajarinya pada vlog kali ini. Dan semoga membantu, semoga menambah wawasan, dan saya harap sih nggak usah ngulang video kayak ginian lagi ya, tinggal kasih link aja kalau ada yang nanya. Karena prakteknya gitu-gitu aja sejauh ini, kecuali udah ada perubahan pola yang harus saya update. Kalau belum ada ya nggak usah lah. Saya juga sebenarnya lagi nyari-nyari contoh saham yang ada konsisten beli atau konsisten jual, buat gambarin Anda, oh ini masih bagus, oh ini enggak, atau yang konsisten beli tapi harus turun misalnya, malah terbalik gitu ya. Karena kok konsisten beli tapi terbalik, ada ciri-cirinya semua, cuma saya belum dapat contohnya dan
waktu yang sangat terbatas, jadi saya belum bisa menilai hal tersebut. Tapi saya harap setidaknya dari sudut pandang atau sisi teknikal sebagai analisanya, saya bisa membantu menjawab pertanyaan Anda di video ini. Baik, kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.